Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku sekalian, salam kebaikan, salam hormat dari saya, para subscriber semuanya. Untuk para subscriber semuanya, semoga kita semua dalam lindungan Allah, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, kita semua diberikan rizki yang halal oleh Allah, diberikan rizki yang melimpah oleh Allah, dan diberikan yang paling penting ini, diberikan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, para subscriber yang saya hormati, jangan lupa sebelum saya lanjutkan videonya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, loncengnya jangan lupa ditekan agar kita bisa belajar bareng-bareng mengarungi kehidupan dengan ilmu hikmah, dan juga agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Di video kali ini saya akan menyampaikan ilmu satu buah amalan yang bisa dilakukan ataupun untuk mendorong doa kita kepada Allah, dan juga sebagai wasilah istilahnya. Kalau kita mengirim surat itu harus ada perangkonya, ya ini perangkonya. Jadi seperti itu, untuk mendorong doa kita kepada Allah. Satu amalan agar orang yang akan bercerai itu rukun kembali. Jadi tetangga kita, saudara kita, apabila suami istri sedang bertengkar dan kemungkinan itu bisa bercerai, itu bisa kita ikhtiari, kita berdoa kepada Allah, juga diwasilai dengan ayat ini, insya Allah tidak jadi bercerai, istilahnya seperti itu. Jadi ayatnya apa? Jadi yang pertama saya tekankan, tata hati kita untuk meminta hanya kepada Allah, tidak meminta kepada yang lain, tidak meminta kepada ayat-ayat yang kita baca, tidak meminta kepada air, tidak meminta kepada apapun, tapi minta kepada Allah dengan wasilah ayat yang nanti akan saya sampaikan itu. Jadi kita harus mencegah saudara kita, mencegah teman kita, mencegah masyarakat kita dari perceraian, karena perceraian adalah satu tingkah laku yang dibenci oleh Allah. Ayatnya, jadi setiap sholat ini bisa teman-teman catat untuk membantu. Kita niatkan membantu saudara-saudara kita, membantu teman-teman kita lah, jelas seperti itu. Ayatnya yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Jadi kelihatannya sepele, kelihatannya gampang, tapi fadilahnya, manfaatnya ataupun fungsinya itu luar biasa besar sekali, yaitu surat Al-Fatihah. Sekarang surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk menjadi wasilah merukunkan orang yang akan bercerai. Yang pertama,
surat Al-Fatihah itu kita kirimkan ataupun kita mengirimkan Al-Fatihah kepada ruh dan jasadnya si suami juga istri yang akan bercerai ini, suami istri itu kita kirim Fatihah dua-duanya. Setelah itu kita baca, setelah mengirim Fatihah, kita baca surat Al-Ikhlas. Mungkin teman-teman sudah hafal semua surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita membaca itu 11 kali. Membaca Qul huwallahu ahad 11 kali. Lalu kemudian kita baca ayat ini, bisa ditulis ataupun nanti kalau bingung bisa diulang-ulang video ini agar nanti hafal dengan sendirinya. Ayatnya yaitu wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Saya ulang, wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Itu dibaca 300 kali pada jam 12 malam. Jam 12 lebih sedikit ataupun kurang sedikit tidak apa-apa. Tidak harus tepat jam 12 malam. Kemudian setelah tadi ya kita baca, yang pertama kita kirim Fatihah, yang kedua membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian kita baca wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini 300 kali. Itu kita baca 300 kali pada jam 12 malam. Setelah itu kemudian kita berdoa, ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kerukunan, bukan keturunan. Berikanlah kerukunan dan cinta kasih antara si fulan dan fulana. Sebutkan nama suaminya, nama istrinya. Itu, ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kerukunan dan cinta kasih antara si fulan dan fulana. Suami istri ini disebut. Amalan ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Jadi dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Yang melakukan boleh bapaknya, boleh ibunya, boleh tetangganya atau temannya, itu boleh. Yang penting kita khususkan untuk suami istri yang akan bercerai tersebut, kita sebutkan namanya. Jadi dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Maka insya Allah apa yang kita minta, apa yang kita doakan kepada mereka agar mereka rukun, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang enggak kalah penting, kita juga harus sepenuhnya meminta kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita bersihkan hati kita dulu, perbanyak istighfar. Itu insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup seperti itu amalan kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, saya ulangi lagi agar kita semua bisa belajar bersama, belajar amalan-amalan yang semoga saja bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.